Di mana seorang pria di Purworejo, Jawa Tengah tega menganiaya orang tuanya yang baru pulang sholat subuh di masjid. Korban yang dipukul menggunakan kayu menderita luka serius di kepala hingga tewas seketika di lokasi kejadian. Jenazah Basori, 58 tahun ini disalatkan warga sebelum dimakamkan di TPU desa setempat Jumat siang. Warga desa Ngaglik, Kecamatan Gebang, Purworejo, Jawa Tengah itu tewas di tangan anak kandungnya IM 39 tahun Jumat pagi. Korban yang sedang membaca Al-Quran sepulang dari salat subuh di masjid, tiba-tiba dipukul kepalanya berkali-kali oleh pelaku menggunakan kayu. Belum diketahui motif sang anak menganiaya ayahnya, lantaran pelaku telah ditangkap polisi dan tengah menjalani pemeriksaan di Polres Purworejo. Namun informasi dari warga, sang anak selama ini diketahui memiliki masalah kesehatan jiwa dan pernah mendapat pengobatan. Pulang kelihatan sehat dan dikasih obat itu ya, udah dikasih obat rutin. Jadi ada permasalahan apa juga nggak tahu. Nggak tahu. Karena kadang sehat, tapi tiba-tiba nanti kalau kambuh ya seperti semutan. Seperti ada semut yang banyak. Karena kadang kala, setahu saya kalau lagi kambuh kan ditiup-tiup sini, kayak ada semutnya. Ditanya katanya ada semutnya. Ada semutnya. Diduga pelaku tak lagi rutin mengonsumsi obat sepulang dari rumah sakit hingga penyakit kejiwaannya yang belum benar-benar pulih kembali kambuh. Wahyudiono melaporkan dari Purworejo, Jawa Tengah. Iya, pemirsa dan juga Ustaz, memang pihak kepolisian masih mendalami motif pelaku yang tega membunuh ayahnya. Namun diduga bahwa pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan. Nah, dari kasus seperti ini, bagaimana sih Ustaz ganjaran di akhirat kelak untuk pelaku kejahatan yang memiliki gangguan kejiwaan? Masya Allah, mereka yang ODGJ adalah sesungguhnya mereka yang dikecualikan oleh Allah. Dikecualikan karena itu merupakan ketetapan Allah. Tidak ada yang mau seperti ODGJ. Jika betul-betul memang dia terganggu jiwanya atau terganggu mentalnya. Untuk itu para ulama membagi dua. Yang pertama, orang yang melakukan dosa atau kesalahan ketika ia ODGJ atau terganggu jiwanya, Allah maafkan langsung. Tidak ada hukuman di akhirat. Yang kedua, karena tidak ada hukuman di akhirat, maka mereka masuk surga. Asalkan, maaf, ya gangguan jiwanya tidak kambuh-kambuhan. Betul-betul memang permanen. Dari mulai kecil, sebelum balik, dia sudah Allah tetapkan dalam kondisi demikian. Maka sepanjang ia dalam kehidupan itu, semuanya berada dalam ketetapan Allah. Dan kalau kambuh-kambuhan, maka yang dihitung adalah sebelum kambuh atau ketika sembuh. Maka disinilah pentingnya kita semua, orang tua dan seluruhnya, untuk menjaga agar kemudian tidak terjadi perilaku yang merusak, bahkan membahayakan, bahkan menghilangkan nyawa dari saudara dan sahabat kita ODGJ. Karena sesungguhnya mereka ini adalah pengecualian dari Allah, maka di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa atau balasan atas kesalahannya, atau mereka secara langsung masuk surga kalau betul-betul ODGJ-nya adalah bukan kambuhan. Baik, nah Ustaz mungkin juga boleh dijelaskan mengenai hadis nih Ustaz yang berbunyi catatan amal diangkat dari 3 jenis orang. Pertama, orang yang tidur sampai bangun, kedua anak kecil sampai balik, dan yang terakhir orang dalam gangguan jiwa sampai ia sembuh. Bagaimana tuh Ustaz? Ya Mbak Sheila, ini tanda Allah Maha Pemurah. Rufi al-qalam an salatin. 3 orang yang dikecualikan. Artinya mereka tidak mendapatkan apapun hukuman manakala melakukan kesalahan. Dimaafkan oleh Allah. Tadi anak yang belum balik, kemudian orang tidur sampai dia bangun, sepanjang tidur melakukan apapun dimaafkan. Dan orang yang terganggu jiwanya atau orang yang gila. Kata para ulama hadis ini menunjukkan tadi yang pertama, Maha Pemurahnya Allah. Karena ketetapan Allah. Ketika orang tidak sadarkan diri, maka itu ketetapan Allah, berada dalam genggaman Allah. Yang kedua, bahwa hadis ini juga mengisyaratkan manusia itu betul-betul berada dalam kuasanya Allah. Orang yang tidur tidak berada dalam sadar, maka berada dalam kuasa Allah. Orang yang gila pula memang berada dalam kuasa Allah. Anak-anak kecil juga berada dalam kuasa Allah. Maka lebih banyak untuk mereka bergantung kepada Allah. Manakala kita memiliki anak-anak, kita perbanyak bergantung kepada Allah. Karena posisi mereka adalah
posisi berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ikhtiar bagi mereka karena semuanya berada dalam genggaman kuasa Allah. Dan yang ketiga, bahwa hadis itu mengisyaratkan mereka yang terganggu jiwanya sesungguhnya adalah ujian untuk keluarganya. Tetap kita tidak boleh melakukan perbuatan dosa kepada mereka. Meskipun mereka melakukan perbuatan yang menyakiti kita, karena kita orang yang waras, orang yang sadar, tidak boleh kita kemudian membalas perilaku buruk mereka, karena mereka memang spesial, orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Begitulah makna dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, kita lanjut ke informasi lain.